Jemaat dan simpatisan GKI Kebon Bawang yang terkasih, pada tanggal 19 Juli yang akan datang, Majelis Jemaat GKI Kebon memutuskan untuk mengadakan ibadah minggu kembali di gedung gereja kita ini dengan konsep kebiasaan baru. Kami sangat mengimbau kepada jemaat dan simpatisan untuk bersama-sama mematuhi dan menjalankan konsep kebiasaan baru yang akan diterapkan di GKI Kebon Bawang. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita untuk kembali memulai ibadah minggu di gedung gereja kita adalah sebagai berikut. Jam ibadah minggu tidak mengalami perubahan, yakni pagi pada pukul 8.30 WIB dan ibadah sore pada pukul 18 WIB. Ibadah akan diselenggarakan berdasarkan zonasi atau sektor yang ada di Jemaat GKI Kebon Bawang dengan peraturan. Ibadah pada pukul 8.30 WIB untuk jemaat dan simpatisan yang tinggal di sektor 1, 4, dan Bekasi. Ibadah pukul 18 WIB untuk jemaat dan simpatisan di sektor 2 dan 3. Jemaat dan simpatisan dimohon untuk sudah mempersiapkan diri berdasarkan protokol kesehatan sebelum keluar dari rumah dan memastikan bahwa kondisi badan tidak dalam keadaan sakit, menggunakan masker pribadi, membawa hand sanitizer pribadi bila memungkinkan. Jemaat yang berusia lebih dari 60 tahun dan di bawah 10 tahun tidak diperkenankan dahulu untuk ke gereja untuk menjaga kesehatan jemaat lansia dan anak-anak. Begitu sampai di gereja, ada beberapa hal yang harus jemaat patuhi sebelum memasuki gedung gereja, yaitu jemaat akan diminta untuk mencuci tangan dengan sabun di beberapa tempat cuci tangan yang sudah majelis jemaat sediakan
di areal luar gereja. Jemaat wajib diukur suhu tubuhnya oleh petugas sebelum masuk ke dalam gedung, dan bagi jemaat yang bersuhu badan di atas 30 derajat Celcius dimohon untuk tidak masuk ke gedung gereja dan dipersilakan menuju tempat khusus untuk berkonsultasi. Majelis Jemaat menyiapkan hand sanitizer bila jemaat masih merasa perlu menggunakannya. Begitu masuk ke teras gereja, jemaat akan disambut oleh majelis jemaat untuk membantu menekan klik kehadiran jemaat. Jadi jemaat tidak perlu mengklik ulang. Untuk saat ini kami menghimbau untuk tidak dahulu berjabatan tangan, dan jemaat dipersilakan langsung masuk ke gedung ibadah. Bangku bagi jemaat sudah diberikan tanda untuk menerapkan physical distancing, dan majelis jemaat menghimbau kepada jemaat dan simpatisan untuk mematuhi tanda tersebut dan duduk sesuai dengan tanda yang sudah dipersiapkan. Bagian bangku yang terdapat tanda larangan duduk dimohon untuk tidak dirusak atau dipindahkan. Selama berada di dalam gedung ibadah, jemaat dan simpatisan diwajibkan untuk tetap menggunakan masker. Selama ibadah berlangsung, baik pada saat nyanyian jemaat dan litani, jemaat diwajibkan untuk tetap menggunakan masker. Salam damai tidak kita lakukan dengan berjabat tangan, tetapi dilakukan dengan memberi salam dari tempat duduk masing-masing. Pada saat persembahan dan juga pelayanan perjamuan kudus, jemaat tetap berada di tempat duduk masing-masing, dan majelis jemaat akan menghampiri jemaat satu persatu untuk melayani jemaat. Pada saat selesai ibadah, pendeta dan penatua tidak melakukan prosesi keluar, tetapi memberikan salam kepada jemaat dari areal mimbar, dan jemaat dipersilakan keluar dari gedung ibadah secara tertib, dimulai dari jemaat yang duduk di bangku yang paling belakang. Setelah ibadah selesai, jemaat dihimbau untuk segera kembali ke rumah masing-masing karena seluruh areal gereja akan disterilkan dan disemprot dengan desinfektan untuk mempersiapkan gedung gereja bagi ibadah berikutnya. Majelis Jemaat GKI Kebon Bawang bersyukur karena kita dapat kembali mengadakan ibadah minggu di gedung gereja setelah lebih dari 3 bulan kita tidak beribadah di gedung ini. Tetapi meski sudah kembali beribadah di gereja, Majelis Jemaat menghimbau kepada jemaat dan simpatisan GKI Kebon Bawang untuk patuh dan mengikuti beberapa hal kebiasaan baru yang sudah kami sampaikan tadi. Maka Majelis Jemaat menyampaikan permohonan maaf kepada jemaat dan simpatisan GKI Kebon Bawang atas ketidaknyamanan yang akan dialami oleh jemaat dan simpatisan dengan peraturan kebiasaan baru yang akan diterapkan di gereja kita ini. Semoga ibadah kita bisa jalankan dengan baik dan persekutuan kita dapat terus berlangsung dengan baik meskipun dengan perubahan kebiasaan baru nanti. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali pada ibadah minggu di GKI Kebon Bawang, yang pada hari Minggu ini adalah ibadah terakhir yang dilaksanakan dalam bentuk online. Mulai minggu depan tanggal 19 Juli 2020, ibadah minggu akan dilaksanakan kembali di gedung gereja GKI Kebon Bawang. Dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan ibadah di gedung gereja, Majelis Jemaat menghimbau untuk memperhatikan pesan pastoral dari Majelis Jemaat GKI Kebon Bawang tentang panduan pelaksanaan kebiasaan baru dalam pelaksanaan ibadah di GKI Kebon Bawang. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, jemaat diberikan kesempatan untuk hening sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan PKJ 11 ayat 1 dan 2. Inilah hari Minggu. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Tuhan beserta saudara. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersiap menabur adalah tema yang dipilih oleh Gereja Kristen Indonesia untuk ibadah kita di hari ini. Bagaimana kita sebagai pengikut-pengikut Kristus dalam mempersiapkan diri untuk menabur di ladang Tuhan. Menabur di sini yang dimaksud adalah mewartakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita nyanyikan NKB 208 bait 1 dan 3, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk rumahnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk tubuhnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk rumahnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk rumahnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat yang terkasih yang berada di rumah, sebagai pengikut Kristus yang seharusnya kita menaburkan firman Tuhan, namun kita seringkali lalai dan melakukan pelanggaran-pelanggaran baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Mari jemaat kita mengakui semua pelanggaran-pelanggaran kita di hadapan Tuhan dengan menaikkan doa pengakuan dosa kita secara pribadi. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan setiap doa-doa pengakuan dosa kami Bapa. Kiranya Tuhan melayakan kami dalam ibadah saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat sekalian, mari kita menyanyikan PKJ 44, bait pertama dan kedua, kita nyanyikan sebagai ungkapan pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan seluruh umat-Mu. Curahkan kasih sayang-Mu, Tuhan, curahkanlah kasih sayang-Mu. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Bukakan pintu kasih-Mu Tuhan, bukakanlah pintu kasih-Mu. Saudara-saudara, dengan bangkit berdiri, kita menerima anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam Mazmur pasal 126 ayat yang kelima sampai dengan keenam. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Berilah salam damai kepada yang lain dari tempat duduk saudara. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Saudara-saudara terkasih yang berada di rumah, sebelum memasuki pelayanan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan NKB 115, bait pertama dan kedua, firman-Mu Tuhan adalah kebun. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang, yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerah, musafir tiada kan sesat, jalannya pun
terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang bermain dan bintang panduku. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan yang berada di rumah, sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan pembacaan, bahkan pewartaan daripada kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Berkatilah kami hamba-hamba-Mu yang membacakan, maupun hamba-Mu yang Kau percayakan di minggu ini sebagai pewarta kebenaran firman-Mu. Kiranya biarlah hanya nama-Mu ya Tuhan yang layak diberitakan, dan hanya nama-Mu lah Tuhan yang layak diagungkan dan dimuliakan. Oleh karena itu Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan diri kami masing-masing di keberadaan diri kami, di tempat kediaman kami masing-masing. Engkaulah Tuhan yang akan menolong kami, menuntun kami, agar kami boleh bersuka cita di dalam pendengaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Tuhan, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama kita diambil dalam Yesaya 55 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abdi yang tidak akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menyanyikan Mazmur 65 secara berbalasan. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Kau indahkan tanah itu, beri kelimpahan dan membuatnya sangat kaya, penuh berisi air, batang airnya Allah. Kau sediakan gandum bagi mereka, kau mengairi
hujan, kau pun menggemburkan tanahnya. Kau berkati semua tumbuhannya. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Kau mahkotai tahun dengan kebaikan, jejakmu Tuhan mengeluarkan lemah. Tanah gurun pun menitik, bukit bersorak-sorai, padang rumput berpakaikan kambing domba. Lembah-lembah semua subur berselimutkan gandum, semuanya bersorak dan bernyanyi. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, bacaan kedua pada ibadah minggu ini tertulis di dalam kitab Roma 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil kita di minggu ini terambil dalam Injil Matius pasal 13 ayat pertama sampai dengan 9 dan dilanjutkan nanti di ayat 18 sampai dengan 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka
katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18 sampai dengan 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, tema kita di minggu pagi hari ini adalah bersiap menabur. Saudara, saya sangat suka dengan yang namanya bercocok tanam. Saya suka menanam bibit-bibit, katakanlah dari bibit dari biji, atau kadangkala kalau saya ingin cepat berbuah menghasilkan buah, tanaman yang saya tanam menghasilkan buah itu dengan cepat, saya terkadang pergi ke penjual tanaman untuk memilih tanaman sehingga dengan cepat akan berbuah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di dalam memulai menanam atau menaburkan benih, biasanya saya akan mempersiapkan bahan-bahan atau alat-alat untuk menunjang tumbuh kembangnya bibit yang saya tanam. Sudah tentu saya akan memilih tanah yang lebih baik, saya akan memilih pupuk kandang, saya akan memilih media-media tanam yang sekiranya dapat menunjang pertumbuhan bibit saya dengan baik. Dan saya menanam tanaman saya ini dengan memakai pot. Kadang-kadang kalau ada botol-botol bekas, itu saya pakai juga menjadi alat media tanam saya untuk tanaman yang akan saya tanam. Saudara kasih dalam Tuhan, dan itu mengingatkan saya di dalam proses tanam-menanam ini, pada saat saya membaca akan firman Tuhan di minggu ini. Pada saat itu saya mencoba membaca dan merenungkannya, saya teringat bagaimana kita sebagai seorang perwarta kebenaran firman Allah, perwarta kebenaran firman Tuhan, yang harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Dalam dampak bentuk apapun, kita harus menyiapkan diri kita untuk kita siap dipakai oleh Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, saya dan kita semua
adalah orang-orang yang tidak lagi berada di bawah penghukuman. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus dari dosa dan hukum maut. Itu dalam kita baca tadi dalam Roma 8 ayat pertama dan kedua. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita semua dipercayakan sebagai pewarta. Saya dan saudara dipercayakan oleh Tuhan, dipercayakan oleh Kristus untuk menjadi penabur-penabur benih firman Tuhan yang memerdekakan umat manusia yang berada dalam kungkungan dosa dalam hidup kedagingannya. Saudaraku, sebagai pewarta atau sebagai penabur benih kebenaran firman Tuhan, hal-hal apa saja harus kita persiapkan untuk kita dapat dipakai oleh Tuhan? Hal-hal yang harus kita persiapkan di dalam diri kita sebagai pewarta kebenaran firman Tuhan atau firman Allah adalah pertama dan yang utama adalah kita taat dan cinta akan kebenaran firman Tuhan. Hubungan yang intim kita dengan Tuhan akan membawa kita di dalam kita bersikap, bertingkah laku, berpola pikir seturut dengan kehendak firman Tuhan. Kita harus melekat sebagaimana pohon anggur, di mana ranting-rantingnya harus melekat dengan pohonnya sehingga dia bisa berbuah. Konsep itulah yang harus kita pahami sebagai orang yang percaya jikalau kita, saya dan saudara mau dipakai sebagai pewarta kebenaran firman Allah. Tanpa ada hubungan yang intim dengan si pemberita itu, maka kita tidak akan mampu. Kalaupun mampu sebagai pewarta kebenaran firman Allah, itu hanya sebatas di bibir dan mulut saja. Tapi pada waktu keluar dari pewartaan itu, kita bertingkah pola seperti dalam kehidupan kita, dalam kehidupan yang belum dimerdekakan, atau dalam bahasa Alkitabnya, hidup dalam kedagingan kita. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa mempersiapkan diri untuk kita bisa menjadi seorang penabur pewarta kebenaran firman Allah adalah kita setia di dalam doa kita. Tentu Bapak Ibu sidang jemaat kasih dalam Tuhan, di beberapa minggu yang lalu pernah disampaikan bahwa doa itu adalah nafas hidupnya orang percaya. Tanpa doa kita tidak ada artinya. Guru kita saja, Tuhan kita saja yang pernah turun ke dunia ini, Dia tidak pernah sedikit pun tidak meluangkan waktunya dengan Bapanya. Markus mencatat bahwa dikatakan bahwa di pagi-pagi benar dia pergi ke tempat yang sunyi dan dia di situ berdoa. Yesus saja sebagai sang firman yang hidup itu saja perlu berkomunikasi dengan Bapanya. Terlebih lagi kita ini. Kita perlu berbicara dengan Bapa kita, dengan Tuhan kita, dengan sang pemberi nafas hidup kita itu. Karena itu adalah kekuatan kita di dalam kita mewartakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu masih ingat lagu anak sekolah minggu? Dikatakan di situ, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau kita ingin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan dan kita dipakai oleh Tuhan, ingatlah, cintailah firman Tuhan, cintailah Alkitab yang ada di rumah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, baca itu. Itu bukan menjadi sebuah buku pajangan, itu bukan menjadi sebuah buku yang hanya mengisi lemari buku kita pada hari Minggu baru kita lap untuk kita datang, atau pada saat kita ada ibadah-ibadah baru kita bawa. Bukan. Tapi ini diberikan kepada kita untuk kita bisa cintai. Mungkin
selama ini kita tertarik untuk lihat YouTube, lihat IG, lihat Facebook, atau nonton drama Korea, lebih menyita waktu kita daripada kita mencintai baca Alkitab ini. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dengan kita setia membaca Alkitab kita setia di dalam waktu doa kita bisa diperlengkapi oleh Tuhan. Agar apa? Agar kita bisa menjadi penabur benih kebenaran firman Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, memang pada waktu kita menaburkan benih, pada waktu kita menjadi pewarta, pada waktu kita menyampaikan firman Tuhan, kita tidak tahu apakah akan diterima baik atau tidak baik. Tapi yakin dan percayalah sebagaimana Yesaya 55 ayat 11 mengatakan bahwa benih firman Allah yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yakinlah itu dan percayakanlah itu bahwa setiap kita akan dipakai oleh Tuhan, akan menghasilkan hasil yang berkali lipat kalau Anda dan saya mau dipakai oleh Tuhan. Pada waktu saya menanam, saya tidak berpikir apakah benih itu akan menghasilkan banyak buah atau tidak. Tapi saya hanya satu berpikir, apa yang sudah saya lakukan, maka Tuhan akan berkarya di situ. Dan yakin dan percayalah Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, pada waktu Anda dan saya dipakai untuk menjadi pewarta kebenaran firman Allah, Dia akan berkarya di hati setiap orang yang Bapak Ibu temui. Di hati setiap orang yang Bapak Ibu Saudara ceritakan tentang kasih Allah itu. Karena kasih Allah itu yang sudah memerdekakan kita, dan Dia juga akan memerdekakan orang yang kita wartakan tentang Kristus kepadanya. Allah sanggup menyediakan panen yang berlimpah kepada kita umatnya, asalkan kita mau setia, asalkan kita mau taat, dan kita mau fokus dalam pekerjaan pewartaan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita ambil satu hening sejenak. Son of God took on human form. Heaven's gaze was fixed on a child. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu. Kita menyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pertama, pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi kehidupan dunia. Sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya.
Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Kedua, pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga, menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam berkeluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketiga, ketika kita bersatu dengan Kristus, roti yang hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus, di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 mendatang. Mari Bapak Ibu sidang jemaat terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang maha mulia, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Di dalam minggu ini kami boleh berbahagia. Kami boleh diingatkan kembali lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa tugas panggilan kami sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan adalah menjadi saksi Kristus, menjadi pewarta kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tanggung jawab tugas yang Kupercayakan kepada kami sebagai orang-orang pilihan-Mu. Ajar kepada kami agar kami boleh mempersiapkan diri kami di dalam kebersamaan kami dengan Engkau, sehingga itu menjadi buah, menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan akan siapa nama-Mu. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur sebagai bangsa, sebagai warga di negeri ini.
Tuhanlah yang akan senantiasa memberkati pemimpin kami dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan, secara khusus buat hamba-Mu Bapak Presiden kami Joko Widodo, dan juga hamba-Mu Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin. Terima kasih Tuhan bahwa di bawah kepemimpinan kedua hamba-Mu ini, negeri kami akan senantiasa terberkati, dan negeri kami akan dapat menghadapi setiap masalah, kondisi apapun. Saat ini negeri kami sedang dilanda oleh penyakit virus corona. Kami tahu tidak hanya negara kami saja, ada banyak negara lain di belahan dunia ini. Namun Tuhan, kami tetap berdoa menyerahkan negeri kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan yang akan tetap menolong, menyertai, memampukan setiap kami sebagai anak bangsa untuk dapat bersatu padu di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berdoa buat tenaga medis, aparat kesehatan, kiranya Tuhanlah yang akan campur tangan. Lindungi mereka sebagai garda terdepan di dalam proses penanggulangan penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Dan berdoa menyerahkan kami sebagai warga, sebagai penduduk di negeri ini, agar kami mengikuti aturan ataupun pola-pola yang sudah dimintakan oleh para pemimpin kami, sehingga kami dapat mengurangi penyebaran daripada virus ini ya Bapa. Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih bahwa Engkau Tuhan yang juga memberikan kekuatan dan sukacita penghiburan kepada jemaat-Mu, umat pilihan-Mu ya Tuhan, di dalam menghadapi masa-masa COVID-19 ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau hadir, Engkau melawat umat-Mu, siapapun mereka ya Tuhan. Kiranya mereka boleh diberi kekuatan sukacita, sehingga mereka memiliki daya imun tubuh yang dapat menghalangi, yang dapat menolak daripada virus corona ini. Dan tak lupa juga kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu, secara khusus buat hamba-Mu Pak Sadrak, dalam kondisinya yang lemah. Tuhanlah yang akan menjamah dia, dan Tuhan yang menyembuhkan. Menyerahkan hamba-Mu Penatua Yeskiel Sudarsono, tetap Tuhan menjamah dia. Kakinya yang dalam pengobatan pun, kiranya urapan Allah turun atas hamba-Mu ini. Dan tak lupa kami menyerahkan juga Ibu Lia Sulaiman ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menjamah sakit penyakitnya, dan kami percaya lawatan Tuhan sempurna atas dia. Dan kami tetap berdoa kepada-Mu Tuhan Yesus, untuk setiap jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu, dalam kondisi mereka yang lemah, Tuhanlah yang akan melawat mereka. Engkau menyembuhkan mereka dari segala kelemahan tubuh mereka, dan biarlah mereka dapat mengalami kesembuhan, tidak hanya fisik tetapi juga psikis mereka. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu, dan terima kasih juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang boleh berbahagia di minggu-minggu ini, di mana mereka boleh merayakan akan hari lahirnya mereka boleh merayakan hari kelulusan mereka, ataupun merayakan hari pernikahan mereka. Engkaulah Tuhan yang akan memberkatinya. Dan tetap kami berdoa mengucap syukur, berterima kasih bahwa gereja-Mu boleh senantiasa terus mengadakan aksi berbagi kasih, dan akan dilaksanakan pada tanggal 18 di minggu depan. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah aksi berbagi kasih tahap 4 ini boleh dinikmati oleh umat-Mu, dan boleh merasakan akan cinta kasih Tuhan, akan kehadiran gereja di tengah-tengah keluarga mereka. Dan kami juga mengucap syukur dan berterima kasih bahwa pada tanggal 19 di minggu depan juga kami akan mengadakan ibadah perdana kami, dan kami juga akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhanlah yang akan mempersiapkan kami sebagai umat Tuhan. Tuhanlah yang akan menolong kami
di mana kami boleh hadir di ibadah minggu kami dengan mengikuti pola aturan-aturan yang berlaku di dalam mengikuti keputusan surat Kementerian Agama maupun mengikuti arahan daripada surat keputusan gubernur. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap lawatan-Mu kepada sekali lagi buat negeri kami, buat gereja kami, dan juga buat warga negara Indonesia ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Apapun ya Tuhan kondisi kami saat ini, biarlah kami tetap berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami, dan inilah doa syafaat kami yang hanya boleh kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa dan yang akan kami lantunkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, kini saat kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Naat persembahan yang melandasi persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat ke-6 yang berbunyi, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kidung Jemaat 287A bait pertama dan kedua akan mengiringi kita dalam mengumpulkan persembahan syukur kita. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kitab-Mu anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan total. Yang mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya
Jemaat kami undang berdiri dan mari kita berdoa untuk persembahan syukur. Bapa ya dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala penyertaan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami mempersembahkan sedikit apa yang kami punya. Biarlah apa yang kami miliki ini menjadi kepunyaan Kau saja Bapa. Berkati apa yang kami lakukan pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih. Amin. Jemaat yang terkasih, Tuhan telah menganugerahkan kita keselamatan melalui Yesus Kristus. Karena itu pakailah waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk menabur, mewartakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Dengan tetap berdiri kita menyanyikan NKB 211 bait pertama dan ketiga sebagai nyanyian penutup kita pada ibadah hari ini. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanya kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan kekal. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang kekal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kitab-Mu anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan kota. Jemaat dan simpatisan GKI Kebon Bawang yang terkasih, pada tanggal 19 Juli yang akan datang,
Majelis Jemaat GKI Kebon memutuskan untuk mengadakan ibadah minggu kembali di gedung gereja kita ini dengan konsep kebiasaan baru. Kami sangat mengimbau kepada jemaat dan simpatisan untuk bersama-sama mematuhi dan menjalankan konsep kebiasaan baru yang akan diterapkan di GKI Kebon Bawang. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita untuk kembali memulai ibadah minggu di gedung gereja kita adalah sebagai berikut. Jam ibadah minggu tidak mengalami perubahan, yakni pagi pada pukul 8.30 WIB dan ibadah sore pada pukul 18 WIB. Ibadah akan diselenggarakan berdasarkan zonasi atau sektor yang ada di Jemaat GKI Kebon Bawang dengan peraturan. Ibadah pada pukul 8.30 WIB untuk jemaat dan simpatisan yang tinggal di sektor 1, 4, dan Bekasi. Ibadah pukul 18 WIB untuk jemaat dan simpatisan di sektor 2 dan 3. Jemaat dan simpatisan dimohon untuk sudah mempersiapkan diri berdasarkan protokol kesehatan sebelum keluar dari rumah dan memastikan bahwa kondisi badan tidak dalam keadaan sakit, menggunakan masker pribadi, membawa hand sanitizer pribadi bila memungkinkan. Jemaat yang berusia lebih dari 60 tahun dan di bawah 10 tahun tidak diperkenankan dahulu untuk ke gereja untuk menjaga kesehatan jemaat lansia dan anak-anak. Begitu sampai di gereja, ada beberapa hal yang harus jemaat patuhi sebelum memasuki gedung gereja, yaitu jemaat akan diminta untuk mencuci tangan dengan sabun di beberapa tempat cuci tangan yang sudah majelis jemaat sediakan di areal luar gereja. Jemaat wajib diukur suhu tubuhnya oleh petugas sebelum masuk ke dalam gedung, dan bagi jemaat yang bersuhu badan di atas 30 derajat Celcius dimohon untuk tidak masuk ke gedung gereja dan dipersilakan menuju tempat khusus untuk berkonsultasi. Majelis jemaat menyiapkan hand sanitizer bila jemaat masih merasa perlu menggunakannya. Begitu masuk ke teras gereja, jemaat akan disambut oleh majelis jemaat untuk membantu menekan klik kehadiran jemaat. Jadi jemaat tidak perlu mengklik ulang. Untuk saat ini kami menghimbau untuk tidak dahulu berjabatan tangan dan jemaat dipersilakan langsung masuk ke gedung ibadah. Bangku bagi jemaat sudah diberikan tanda untuk menerapkan physical distancing, dan majelis jemaat menghimbau kepada jemaat dan simpatisan untuk mematuhi tanda tersebut dan duduk sesuai dengan tanda yang sudah dipersiapkan. Bagian bangku yang terdapat tanda larangan duduk dimohon untuk tidak dirusak atau dipindahkan. Selama berada di dalam gedung ibadah, jemaat dan simpatisan diwajibkan untuk tetap menggunakan masker. Selama ibadah berlangsung, baik pada saat nyanyian jemaat dan litani, jemaat diwajibkan untuk tetap menggunakan masker. Salam damai tidak kita lakukan dengan berjabat tangan, tetapi dilakukan dengan memberi salam dari tempat duduk masing-masing. Pada saat persembahan dan juga pelayanan perjamuan kudus, jemaat tetap berada di tempat duduk masing-masing dan majelis jemaat akan menghampiri jemaat satu persatu untuk melayani jemaat. Pada saat selesai ibadah, pendeta dan penatua tidak melakukan prosesi keluar, tetapi memberikan salam kepada jemaat dari areal mimbar, dan jemaat dipersilakan keluar
dari gedung ibadah secara tertib, dimulai dari jemaat yang duduk di bangku yang paling belakang. Setelah ibadah selesai, jemaat dihimbau untuk segera kembali ke rumah masing-masing karena seluruh areal gereja akan disterilkan dan disemprot dengan desinfektan untuk mempersiapkan gedung gereja bagi ibadah berikutnya. Majelis Jemaat GKI Kebon Bawang bersyukur karena kita dapat kembali mengadakan ibadah minggu di gedung gereja setelah lebih dari 3 bulan kita tidak beribadah di gedung ini. Tetapi meski sudah kembali beribadah di gereja, Majelis Jemaat menghimbau kepada jemaat dan simpatisan GKI Kebon Bawang untuk patuh dan mengikuti beberapa hal kebiasaan baru yang sudah kami sampaikan tadi. Maka Majelis Jemaat menyampaikan permohonan maaf kepada jemaat dan simpatisan GKI Kebon Bawang atas ketidaknyamanan yang akan dialami oleh jemaat dan simpatisan dengan peraturan kebiasaan baru yang akan diterapkan di gereja kita ini. Semoga ibadah kita bisa jalankan dengan baik dan persekutuan kita dapat terus berlangsung dengan baik meskipun dengan perubahan kebiasaan baru nanti. Terima kasih dan Tuhan memberkati.